Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my class. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Masih ingat provinsi mana saja yang sudah kita bahas? Ada provinsi Aceh, Jawa Barat, Bali, sampai ke Papua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Kalian boleh buka bukunya, masih di tema 4A tentang indahnya kebersamaan, buka halaman 31 sampai 34. Kenapa kita harus mengetahui suku-suku yang ada di Indonesia? Agar kita bisa lebih menghargai perbedaan, agar kita bisa mengetahui ada suku-suku apa saja di Indonesia, dan kita termasuk ke dalam suku apa ya? Kalian penasaran? Ayo kita mulai. Siapa sih nenek moyang Indonesia? Apakah nenek moyangku seorang pelaut? Jadi, menurut ahli sejarah, nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina Selatan. Perpindahan penduduk secara besar-besaran terjadi tahun 2000 sebelum Masehi. Mengapa mereka berpindah-pindah tempat? Karena tempat tinggal mereka yang dulu sudah tidak lagi memberikan kesejahteraan dan kenyamanan, sehingga mereka melakukan pindah secara besar-besaran. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terjadi 2 gelombang. Gelombang pertama, 2000 tahun sebelum Masehi, disebut Proto-Melayu. Gelombang kedua disebut Deutero-Melayu. Arah persebarannya terjadi oleh 2 jalur. Jalur pertama dari Yunan menuju Filipina, menyebar ke Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Jalur kedua dari Yunan ke Malaysia, ke Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sekarang ayo kita lihat macam-macam suku-suku di Indonesia. Pertama ada suku Negrito. Suku Negrito adalah penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Suku Negrito berasal dari Afrika Tengah dan Semenanjung Melayu. Ciri-ciri suku Negrito sama seperti masyarakat di Papua. Kulit hitam, rambut keriting, badan kekar, dan bibir tebal. Yang kedua ada suku Wedoid. Ciri suku Wedoid yaitu kulitnya sawo matang dan rambutnya yang berwarna hitam. Contoh suku Wedoid adalah suku Jambi, suku Gayo di Danau Air Tawar, dan suku Mentawai di Mentawai. Yang ketiga, suku Melayu. Ciri-ciri suku Melayu adalah kulitnya berwarna sawo matang sampai berwarna kuning, rambutnya yang hitam lurus. Suku Melayu dibagi menjadi 2, yaitu ada Melayu tua dan Melayu muda. Melayu tua atau Proto-Melayu memiliki kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Mereka banyak menganut animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme itu percaya kepada roh nenek moyang. Atau mereka percaya bahwa roh atau jiwa berada di setiap benda. Kalau dinamisme adalah pemujaan terhadap benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contoh suku Melayu tua adalah suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan. Apakah kalian masih ingat dengan tradisi menghidupkan mayat? Dan suku Batak di Danau Toba. Sedangkan Melayu muda atau Deutero Melayu adalah suku yang mempunyai kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang dibawa oleh pedagang atau pelaut yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh suku Melayu muda adalah suku Jawa di Pulau Jawa, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Bali di Bali, dan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Jadi kalian termasuk suku apa? Rata-rata di antara kita termasuk suku Melayu ya. Mengapa suku bangsa di Indonesia bisa sangat beragam? Kenapa ya? Apakah kalian tahu mengapa? Ada penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Di antaranya adalah perbedaan ras asal. Misalnya, suku Papua berasal dari ras Negroid. Suku Dayak di Kalimantan berasal dari ras Mongoloid. Ras Negroid itu sama seperti ras Negrito ya. Ciri-cirinya berkulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, badan kekar. Kalau ras Mongoloid itu memiliki ciri-ciri
kulit sawo matang sampai kuning, rambut lurus, mata agak sipit. Kalau ras Mongoloid itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ciri-ciri Wadoid dan Melayu. Kedua, perbedaan lingkungan geografis atau perbedaan tempat tinggal. Misalnya, suku Tengger yang tinggal di wilayah pegunungan dan suku Bugis yang tinggal di pesisir pantai. Ketiga, perbedaan latar belakang sejarah. Misalnya, suku Betawi yang sudah banyak bersentuhan dengan budaya luar dengan suku Baduy yang tidak terkena pengaruh dari luar. Dan yang keempat adalah perbedaan agama atau kepercayaan. Misalnya, suku Bali yang banyak menganut agama Hindu, sedangkan suku Minangkabau di Sumatera Barat banyak menganut agama Islam. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda budayanya. Oleh sebab itu, toleransi sangat dibutuhkan. Jangan sampai permusuhan, perselisihan, dan pertengkaran ada di Indonesia karena tidak ada sikap saling menghargai. Kita harus menerima suku bangsa lain dalam kehidupan sehari-hari, bergaul, berteman, dan bermain dengan siapa saja. Tidak menjelek-jelekan dan tidak menghina suku bangsa yang lain. Sekarang tugas kalian adalah melengkapi tabel di halaman 34. Ayo mencari tahu. Kalian boleh langsung mengerjakannya di buku paket atau boleh mengerjakannya di buku catatan kalian. Kalian juga boleh lihat dari internet ya. Cari 8 suku bangsa di Indonesia, cari tahu provinsinya di mana, apa bahasanya, apa nama pakaian adatnya, rumah adatnya, dan tarian daerahnya. Kalau bisa, ke-8 sukunya berasal dari provinsi yang berbeda-beda ya, biar pengetahuan kalian semakin luas. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh komen di bawah. Kalau kalian ada pengalaman unik tentang budaya-budaya, boleh share di bawah ya. Jangan lupa absen di bawah. Salam untuk ayah bunda di rumah. Sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love ya.